Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'al muslimun rahimakumullah. Tengku-tengku, Bapak Ibu-ibu jamaah salat Asar yang saya hormati rahmati Allah. Dalam pertemuan kita pada bulan yang lalu telah kita sampaikan sebagai pengantar masalah at'imah, masalah yang kita konsumsi, makanan kita konsumsi setiap hari, mana halalnya, mana yang haramnya. Karena masalah makanan ini dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah an-nas alal mubah, makanan yang dijelaskan menurut nas Al-Quran dan hadis boleh dimakan. Kelompok yang kedua adalah an-nas alal haram, yaitu makanan yang dijelaskan pada kita yang haram untuk memakannya. Yang ketiga, ma sakata anhu syari', yaitu tentang persoalan makanan yang tidak ada penjelasan di Al-Quran dan hadis. Jadi dengan kata lain, kalau kita artikan, syariatnya ini berdiam diri, tidak menjelaskan halal dan haram. Hari ini insyaAllah kita kaji manasu syari' ala annahu mubahun, yaitu apa saja yang dijelaskan oleh syariat agama bahwa sesuatu itu mubah, boleh kita memakannya. Yang pertama adalah al-hayawanul bahri, yaitu binatang yang hidup di laut. Binatang hidup di laut ini halal seluruhnya, tidak ada yang diharamkan selama tidak memberi kemudaratan seperti racun, baik binatang itu berupa ikan ataupun berupa bentuk-bentuk yang lain, halal dimakan selama tidak mengandung racun dan juga tidak jijik kita memakannya. Alasannya apa? Yang lalu sudah saya sebutkan sebuah hadis Nabi, bahwa suatu ketika Rasulullah ditanya oleh nelayan, bahwa nelayan tadi melaut selalu kapan-kapan kehabisan air, yang tinggal tersisa hanya sekedar diminum. Untuk bersuci, berwudu tidak memungkinkan. Maka ditanya oleh nelayan tadi, ya Rasulullah, beri fatwa kepada kami, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasul menjelaskan, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh, bahwa laut itu airnya suci dan menyucikan. Suci menyucikan, air mutlak. Kemudian apa saja yang hidup di laut halal dimakan. Ya, dulu pernah saya cerita bahwa bagaimana dengan penyu. Katanya penyu telurnya boleh dimakan, tetapi induknya tidak. Dasar hadis ini, induk penyu boleh dimakan selama kita tidak jijik memakannya. Mungkin kita di Aceh jijik, tapi di luar Aceh enggak jijik, silakan dimakan. Sah-sah saja dasar hadis yang saya sebutkan tadi. Ini hadis yang umum disebutkan Rasulullah SAW. Disebut pula dalam Al-Quran Karim, surah Al-Ma'idah ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyarah. Dihalalkan untukmu berburu binatang yang di laut untuk kamu memakannya dan sebagai persiapan dalam perjalananmu. Ini firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 96. Kaum muslimin, jadi segala hidup di laut kita kependekkan saja, yaitu halal kita memakannya, kecuali mengandung racun yang beri mudarat pada manusia ataupun merupakan barang yang jijik kita memakannya. Kemudian bagaimana dengan as-samakul mumallah, ikan asin? Bagaimana hukum kita makan ikan asin, ya, ataupun ikan yang diawetkan dengan berbagai cara seperti
dijemur, kemudian dipindang, kemudian diasinkan, bagaimana hukumnya? Asal hukum ikan itu adalah halal. Maka dengan demikian ikan asin itu halal dimakan. Tidak ada persoalan memakan ikan asin tersebut. Tapi dengan catatan bahwa waktu mau diasinkan itu isi perutnya dan juga darah-darahnya dibuang. Tidak masalah. Sedangkan darah-darah dalam di tulang-tulangnya itu tidak dipersoalkan karena darah tidak mengalir. Nah, ini para ulama bukan demikian. Namun, saya membaca ada sebahagian ulama mengatakan wa qalu ba'd ulama wa huwa makruh. Sebahagian ulama mengatakan makan ikan asin itu makruh. Kenapa? Di anna damahu muhtalitun bilahmih. Karena darah dalam ikan itu sudah membaur dengan dagingnya. Sehingga sebahagian ulama mengatakan makan ikan asin itu bukan haram, makruh. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan hukum makan ikan asin itu adalah mubah, tidak ada persoalan, sama dengan ikan sebelum diasin. Kaum muslimin, kemudian bagaimana dengan binatang yang hidup di dua tempat, amfibi istilahnya, itu hidup fil barri wal bahri, hidup di laut, hidup di darat dan di laut, bagaimana demikian? Berbicara masalah ini, saya melihat ada hadis-hadis yang bertentangan. Hadis bertentangan, ada hadis mengatakan tidak boleh, ada mengatakan hadis yang boleh. Sehingga diberi fatwa oleh ulama bahwa lebih bagus kita menghindari binatang yang hidup dua tempat. Dulu mungkin pernah saya singgung bagaimana dengan kepiting. Ini kepiting masuk dalam mie dan sebagainya yang lain-lain ya. Jika kita makan, bagaimana dengan kepiting tadi? Itu berapa tahun yang lalu? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah memberi fatwa bahwa makan kepiting tadi hukumnya haram. Tidak boleh karena hidup dua tempat. Tetapi oleh ahli hewan kepiting ini dibawa kepada yang membudidayakan kepiting, kemudian dibawa naik ke darat. Dia tidak mungkin lebih hidup dari 1 minggu paling lama, ataupun 5 hari, mati dia. Berarti binatang ini hidup di air. Oleh karena itu dibatalkan fatwa pertama tadi, disebutkan kemudian fatwa berikutnya makan kepiting itu hukumnya adalah halal karena dia tidak hidup dua tempat. Tetapi macam biawak, buaya dan sebagainya itu lain cerita. Nah, ini kita pangkas demikian. Baik, kita lanjut. Kemudian binatang darat. Nah, bagaimana dengan binatang darat? Binatang darat ini ada yang dihalalkan, ada pula yang diharamkan. Kita mengacu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Kepada kamu, hai kaum muslimin, dihalalkan yang baik-baik dan diharamkan yang menjijikkan. Kemudian al-'amu khalaqaha lakum fiha dif'un wa nafi'u minha ta'kulun. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 5. Sebahagian an'am, binatang ternak itu Allah ciptakan adalah untukmu dengan mempunyai bulu hangat dan juga bermanfaat untukmu, dan juga sebahagiannya boleh kamu memakannya. Banyak ayat yang lain yang menyebutkan demikian, kita pangkas saja. Kemudian diuraikan di sini apa binatang-binatang ternak yang boleh dimakan. Yang pertama al-ibil, onta. Kemudian al-bagar, yaitu lembu. Jamus, kerbau. Ghanam, kambing. Kemudian termasuk di sini berbagai jenis domba. Berbagai jenis domba seperti biri-biri dan sebagainya. Kemudian termasuk juga sini adalah bakar wahsh, yaitu lembu liar, kemudian onta liar, dan lebba, rusa. Rusa itu adalah halal dimakan. Ini sepakat para ulama menyebutkan hal demikian. Di samping itu ada jenis-jenis binatang yang lain, yaitu dajaj, ayam, kemudian khil. Khil adalah kuda. Ada sebagian tempat saya mendengar kuda itu boleh dimakan separuh
sebelah kanan saja, sebelah kiri tidak boleh dimakan. Tidak ada keterangan demikian. Kebetulan dalam suatu peperangan kaum muslimin kehabisan makanan, sehingga kuda sebenarnya, kuda yang dipakai untuk pacuan perang dan sebagainya itu dilarang Rasulullah untuk menyembelihnya. Itu sebagai, kalau sekarang itu mobil tank kalau kita sebutkan tadi. Tetapi waktu itu kehabisan makanan, maka dibilang Rasulullah makan daging kuda. Kebetulan dihabisi makan separuh lagi ditinggal, maka diambil fatwa bahwa boleh dimakan kuda separuh. Bukan demikian, boleh dimakan semuanya. Itu di Aceh Tengah makan kuda, Padang apalagi orang makan kuda. Di kuda itu sah dimakan, tidak ada masalah. Kemudian himarul wahsh, yaitu keledai liar. Keledai liar halal, keledai jinak haram dimakan. Yang liarnya boleh dasar hadis. Kemudian wadhab, ini sedikit ulasan. Dhab itu kalau kita artikan biawak, meruah. Tetapi dhab di Arab beda dengan dhab di Indonesia, di Aceh. Meruah di sini itu makan kotoran, makan bangkai dan sebagainya. Di sana makan daun-daunan dan buah-buahan. Sehingga di Aceh ada jenis dulu di daerah Melabuh, namanya bejabak. Bejebak itu halal dimakan, tidak masalah apa-apa bagi yang tidak merasa jijik. Tapi jangan tangkap biawak nanti dimakan. Ya, bejebak itu hidup di pohon, sekarang sudah sulit untuk mencarinya. Nah, kemudian arnab, kelinci. Kemudian dhaba, ini juga beda sikit para ulama. Dhaba adalah saya melihat di kamus, binatang seperti anjing tapi punggungnya bahagian belakang rendah dia. Hena namanya. Itu halal dasar hadis, tapi sebagian ulama memasukkan tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu memakan daging mentah, termasuk binatang buas. Tetapi dasar hadis dibenarkan memakannya. Jarat, belalang. Kemudian asafir, itu jenis-jenis burung, kecuali ada beberapa burung yang dilarang kita makannya. InsyaAllah kita bicarakan pada waktu yang akan datang. Berbicara masalah dhab tadi, biawak, disebutkan suatu hadis Rasulullah SAW. Sewaktu Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau disodorkan oleh kaum ibu masakan biawak. Bejabak, ya sebutkan tadi ya, bejabak makan biawak. Rasulullah bertanya, ini makanan apa? Mereka sembunyi-sembunyi, kita lihat Rasulullah mau makan atau enggak. Lalu dijawab oleh para sahabat, itu biawak ya Rasulullah, dhab. Kalau begitu saya tidak pernah makan, keluarga saya tidak pernah makan biawak, maka beliau tidak makan. Tetapi ditanya oleh Khalid bin Walid, apakah haram ya Rasulullah? Tidak. Maka diambil oleh Khalid bin Walid, dimakan dengan lahapnya. Jadi Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah perhatikan tapi tidak melarangnya. Berarti dasar hadis disebutkan tadi, biawak itu dibenarkan, binatang bejebak dia yang salah-salah ya. Demikian muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan qunquz? Landak bagaimana halal dan haram? Ini beda pendapat ulama. Sebahagian mengatakan itu binatang yang menjijikkan, tidak boleh dimakan. Tapi di hadis ada disebutkan. Di hadis disebutkan itu haram atau halal haram, tidak disebutkan hal demikian. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan binatang-binatang yang yang haram atau tidak ya. Ini dalam Islam tadi saya sebutkan tadi sakata ahlu syariah. Jadi syariat dia berdiamkan diri. Ini tergantung kepada kita mau makan atau tidak, jijik atau tidak. Ini termasuk kita untuk memilihnya. Baik, kemudian kita lihat hadis Nabi. Ma halallahu fa huwa halal wa ma harama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afun. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah halal dimakan. Apa saja diharamkan oleh Allah haram dimakannya. Apa saja yang berdiam diri, Allah telah menjelaskan, fahuwa afun, dimaafkan. Boleh kita memakan hal demikian. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, pernah kepada Rasulullah SAW disodorkan korma yang sudah tua, kautseng bahasa Aceh. Korma yang sudah utseng, sudah ada ulat-ulat itu, sudah berulat. Rasulullah membersihkannya dengan tangan dan beliau makannya. Berarti hal demikian ulat berarti tidak bernajis. Kalau saya melihat orang di Kalimantan itu
apa yang besar-besar ini? Uak bahasa Aceh apa itu? Uak bahasa Aceh itu yang dalam pohon sagu. Itu diambil hidup-hidup dimakan. Hidup dimakan. Tidak ada keterangan tu. Tidak ada keterangan halal haram. Mereka makannya demikian. Mungkin kita jijik yang makan hal demikian. Ini dasar hadis Nabi menyebutkan hal demikian. Kemudian termasuk di sini adalah kembali wabah kelinci. Kita sebutkan tadi hal yang demikian ya. Kemudian bagaimana dengan berapa jenis binatang yang lain, yaitu habari. Habari ini adalah apa namanya? Ayam kalkun. Ayam kalkun, habari. Boleh kita memakannya, tidak ada larangan. Ini berapa keterangan dasar hadis dan ayat Al-Quran tentang makanan yang akan kita makan dihalalkan. InsyaAllah pertemuan akan datang akan kita bicarakan apa yang diharamkan oleh nas, oleh agama kita. Apa-apa diharamkan, insyaAllah kita bicarakan pada pertemuan akan datang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.